Shalom bagi kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 11 ayat yang ke-27 hingga yang ke-28. Tema kita pada saat ini adalah kebahagiaan mendengar firman Allah. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Perikop yang kita baca pada saat ini tidak ditemukan di dalam Injil yang lain. Karena memang yang kita tahu gaya penulisan dari penulis kitab Injil Lukas adalah seorang yang terpelajar, yaitu Lukas yang adalah seorang dokter. Sekalipun dia tidak melihat kehidupan Yesus secara langsung, namun dia mendapatkan suatu berita kesaksian tentang Yesus melalui Rasul Paulus. Yang mana kita tahu Rasul Paulus juga belajar setelah berjumpa dengan Yesus, dia belajar 3 tahun. Karena dia juga mengambil bagian yang sama seperti rasul-rasul yang lain yang berjalan bersama-sama dengan Kristus selama 3,5 tahun. Tahukah saudara bahwa yang kita perhatikan ini adalah detail-detail yang menjadi kebiasaan, gaya penulisan kebiasaan dari Dr. Lukas, kebiasaan dari penulis Injil Lukas. Yang mana kita tahu Lukas juga lah yang menulis ketika penderitaan, dia ketika berdoa di Taman Getsemani sampai mengeluarkan darah di dalam dari kepalanya karena dia stres dalam keadaannya sebagai manusia karena harus menghadapi penderitaan yang akan dia jalani. Dan itulah detail-detail yang kita perhatikan yang ada di dalam Injil Lukas yang membuat kita menyadari bahwa memang sosok penulis Injil Lukas adalah seorang yang terpelajar dan gaya penulisannya amat terstruktur dan sesuai dengan urutan kejadian, dan kita juga menikmati gaya bahasa yang dipaparkan oleh Dr. Lukas sehingga kita bisa memahami dari proses demi proses yang ditulis oleh Dr. Lukas ini kepada kita. Dan kita juga sama-sama mengetahui bahwa Lukas ini ditulis kepada seorang atau gelar ya. Kita tidak ada yang tahu apakah itu namanya atau gelar kepada seorang yang dikatakan dengan sebutan Theophilus. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa kemungkinan adalah Theophilus adalah orang yang sangat berpengaruh pada waktu itu, sehingga Lukas secara khusus menulis surat tentang kesaksian Yesus ini kepada Theophilus. Bukan hanya sampai sekali ya, tapi 2 kali, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Itu membuat kita sadar betapa Lukas menginginkan pemberitaan kesaksian ini kepada Theophilus itu secara detail, secara bagaimana dia dapat mendapatkan penjelasan atas kesaksian ini secara sempurna yang bisa ditulis oleh Dr. Lukas, sehingga Dr. Lukas menulisnya dengan sebaik mungkin. Dan kita melihat dan kita menikmati karya dari Dr. Lukas yang kita baca pada saat ini. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa pemberitaan kesaksian ya tentang Yesus itu bukan melalui kitab suci pada waktu itu, tapi dari mulut ke mulut kesaksian, karena kitab suci belum ada pada waktu itu ya, apalagi perjanjian baru ya belum ditulis pada waktu itu. Kalau kitab-kitab perjanjian lama sebagian besar yaitu kitab-kitab misalnya kayak kitab-kitab Musa, Pentatuk, itu tentu sudah ada. Kitab Yesaya pun gulungannya sudah ada ketika Yesus membaca
gulungan kitab Yesaya. Namun untuk perjanjian baru belum ada satu surat pun yang ditulis. Sehingga pemberitaan itu disampaikan dari mulut ke mulut. Maka keunikan bagi kita ketika kita memiliki berkas, dokumen, keimanan yang begitu luar biasa yang dapat kita pelajari bersama dan menjadi sukacita dan kebanggaan bagi kita. Yang dulu tidak dimiliki oleh orang-orang yang waktu itu menyaksikan secara langsung ataupun beberapa dekade setelah Kristus hadir di tengah dunia ini. Jadi itu begitu luar biasa, dan secara luar biasa juga pada saat ini kita memiliki tema kebahagiaan mendengar firman Allah. Karena yang menulis tentang kitab suci ini adalah orang-orang yang memang betul-betul diberkati oleh Tuhan, betul-betul dikaruniakan Tuhan untuk dapat menulis kitab-kitab yang telah kita peroleh saat ini. Jadi sungguh aneh dan lucu kalau ada orang Kristen yang tidak suka membaca Alkitab, ya, dan membuat kita sedikit membuat kita malu ketika kita tidak mau mempelajari Alkitab. Tidak mudah menyusun Alkitab ini. Perlu waktu sekitar 1.500 tahun dari Kejadian sampai Wahyu, betul-betul sampai terkanon. Itu tidak mudah. Dari latar belakang yang berbeda. Ada orang yang tidak terpelajar, ada orang yang terpelajar, namun Tuhan pakai dengan keterbatasan mereka, dengan kuasa Tuhan, mereka dimampukan untuk menulis kitab-kitab yang telah kita terima saat ini. Maka belajarlah mencintai Alkitab mulai dari sekarang. Dan belajar lebih mempercayai kesaksian dari mereka yang menyaksikan secara langsung daripada kepada orang-orang yang tidak menyaksikan secara langsung dan mempertanyakan apakah iman kita dapat dipercaya atau tidak. Apakah kita menyaksikan secara langsung? Memang hal yang terjadi kepada kita itu juga sudah dilakukan oleh Thomas. Harus dilihat dulu baru percaya. Namun iman bukanlah demikian. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Maka kita harus sadar, kebahagiaan mendengar firman Allah bukan hal yang baru. Ya. Karena kebahagiaan itu sudah ada sejak kita diciptakan oleh Tuhan, ya, pertama-tama, ya, dan ditempatkan ketika kita di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Mereka langsung mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan itu adalah kebahagiaan yang begitu luar biasa. Namun ketika jatuh ke dalam dosa, kebahagiaan yang ada pada diri manusia yang utuh itu hilang. Dan manusia mencari kebahagiaan yang lain. Saudaraku, ini harus diingatkan kembali kepada kita. Bahwa kebahagiaan ini harus kita lakukan lagi. Sama seperti ketika manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Yang berbahagia mendengarkan firman Tuhan. Banyak kebahagiaan di dunia ini, saudaraku. Kita bisa mendefinisikan kebahagiaan apa saja yang ada di dunia ini. Namun tahukah saudara, kebahagiaan yang ada di dunia itu hanyalah bersifat sementara. Dan apa yang terjadi pada dunia ini menuntut kita mengandalkan diri sendiri. Karena tuntutan yang ada di dunia ini begitu berat bagi kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa. Apalagi sistem yang sudah ada pada di dunia ini membuat kita harus mendorong diri kita semakin lebih baik dari hari ke hari. Tapi apakah kebahagiaan yang dimaksud sama seperti kebahagiaan yang ada di dunia ini? Jawabannya adalah tentu tidak. Karena kebahagiaan yang ada di dunia ini membuat kita apa? Merasa tidak pernah puas.
Karena dunia menuntut kita kepada keinginan-keinginan yang tidak ada batasnya. Dan sama yang terjadi kepada ibu yang memuji Yesus pada saat kita membaca ini. Ibu ini melihat kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan orang lain. Ibu ini memuji seorang ibu yang mengandung Yesus. Berbahagialah dia, dikatakan di sana, yang mengandung. Namun Yesus berkata di sana, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tentu apa yang dikatakan oleh ibu ini bukanlah suatu kesalahan. Karena apa yang diajarkan oleh Yesus begitu mengherankan, begitu dahsyatnya, begitu takjub orang-orang mendengarnya. Dan Dr. Lukas melihat hal ini harus ditulis di dalam kesaksian supaya banyak orang tahu bahwa pengajaran yang diajarkan oleh Yesus dan diajarkan oleh ahli-ahli Taurat itu sungguh berbeda kualitasnya. Yang menunjukkan bahwa ada kegairahan bagi orang yang mendengarkannya. Dan yang pada saat ini adalah seorang perempuan yang memuji ibu yang melahirkan Yesus. Ini mau menunjukkan kepada Theophilus yang menerima surat dari Lukas ini, yang kemungkinan dia sudah bertobat karena ketertarikannya atas kesaksian yang diberitakan oleh Rasul Paulus ataupun Dr. Lukas. Karena Dr. Lukas erat kaitannya dengan Rasul Paulus dan tidak bisa terpisahkan teman kerja, teman sepelayanan Rasul Paulus. Dan hal inilah yang membuat kita sama-sama mengerti bahwa kebahagiaan itu dapat kita raih. Bukan hanya kita melihat iri atas kebahagiaan orang lain, yang mana seorang perempuan ini iri melihat ibu yang melahirkan Yesus karena memiliki anak yang begitu luar biasa. Bukankah dunia ini mengajarkan hal demikian? Bukankah dunia ini mempertunjukkan demikian? Dunia ini seringkali dinilai dari apa yang kita miliki. Anakmu kerja di mana? Anakmu sekolah di mana? Anakmu berapa punya anak? Bukankah dunia ini gambarannya dengan demikian? Apakah anakmu adalah orang yang berbakti atau tidak? Dunia selalu mengajarkan demikian, tapi berbaktinya dalam hal bukan dalam hal moral. Misalnya berbaktinya dalam hal apa? Apakah anakmu rutin memberikan tunjangan kepada kamu? Misalnya demikian. Dunia tidak mempedulikan bagaimana diperoleh penghasilan tersebut. Namun ditanya seberapa besar tunjangan yang diberikan oleh anakmu kepada kamu. Itulah ukuran kesuksesan, itulah ukuran kebahagiaan yang ada pada saat ini. Dan pada saat itu adalah kebahagiaan ketika seseorang memiliki anak yang begitu cerdas dalam Taurat. Ya tentu kita tahu di dalam tradisi orang Yahudi adalah kebanggaan apabila anak seusia Yesus yang udah berusia 30 tahun dibesarkan oleh dia, itu dibicarakan oleh banyak orang. Itu adalah kebanggaan yang digambarkan oleh dunia. Kita punya anak misalnya lulusan dari apa, kerja di mana, itu adalah gambaran dunia.
Tapi pernahkah dunia mengatakan, apakah kamu sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kamu sudah mendengarkan firman Tuhan? Mendengar di sini tentu dengan memperhatikan, bukan hanya mendengarkan saja, tapi memperhatikan. Serta memeliharanya. Tentu kalau dikatakan dipelihara, itu menjadi bagian dari hidup kita. Sebagaimana kita merawat misalnya peliharaan di rumah kita, hewan peliharaan di rumah kita itu menjadi bagian dari hidup kita. Kita merawatnya, kita memandikannya, sama juga dengan firman Tuhan. Kita merawat firman Tuhan dengan kita menghidupinya. Apakah dunia mengatakan demikian kepada kita? Dunia tentu menawarkan kebahagiaan yang berbeda kepada kita. Apalagi tuntutan yang tinggi di dalam dunia ini membuat kita cenderung berbuat dosa. Tahukah saudara, ketika kita membesarkan anak, kalau kita memang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menghasilkan uang, anak kita bisa terbengkalai. Dan dunia bisa mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan itu sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Karena tuntutan-tuntunan yang terjadi di dalam dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, kebahagiaan itu begitu sederhana. Mungkin kita tidak mampu karena kita memiliki kesalahan di masa lampau. Misalnya kita tidak sungguh-sungguh belajar, kita tidak punya keahlian dalam mencari nafkah karena akibat kita melakukan kesalahan di masa lampau karena kita bermalas-malasan, ya kan? Kita tidak mampu sama seperti orang lain bisa menghasilkan uang yang cukup. Dan seringkali hal ini juga membuat kita menjadi minder di hadapan orang lain. Ketika saya sudah dihitung gagal oleh dunia ini, kita dengan tenang menyikapi. Bahkan kita mengiyakan, membenarkan apa yang dikatakan dunia kepada kita, bahwa kita telah gagal. Dan kita menjalankan hidup menjadi tidak berguna. Yang harus kita sadari di sini adalah, saudaraku yang terkasih, kegagalan-kegagalan kita di masa lampau tidak seharusnya membuat kita kehilangan kebahagiaan. Yang membuat kita menderita di dunia ini. Ya, ada risiko atas apa yang telah kita lakukan di masa lampau. Itu pasti terjadi. Karena Tuhan itu adil. Bukan hanya kepada orang yang tidak percaya, tapi juga kepada orang percaya. Karena Tuhan itu adil, pasti dalam anugerah umum yang berbicara soal selain tentang keselamatan, itu adalah yang disebut anugerah umum, kesehatan, kekayaan, dan lain sebagainya, itu diberikan hal yang sama kepada semua manusia. Tidak ada perbedaan. Kalau kita bekerja keras, kita punya keahlian, kita bisa kaya. Tapi kalau kita, ya dulu kita bermalas-malasan, kita memiliki kesalahan di masa lampau, tentu kita akan menderita, ya, karena itu yang kita lakukan. Namun, jangan itu membuat kita kehilangan kebahagiaan. Kita bisa bangkit, karena apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat ini. Kita berbahagia ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Ya, kita tidak bisa mampu sama seperti orang lain. Keberhasilan orang lain tidak bisa kita raih. Karena kita punya batasan. Karena kesalahan yang kita lakukan di masa lampau.
Tapi jangan itu yang membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita yang utuh adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dengan menghidupinya. Dan jangan ketika kita punya batasan karena kita melakukan kesalahan di masa lampau, kita memaksa untuk sama dengan kehidupan orang lain di luar sana. Kita paksakan hidup kita sama seperti orang yang sukses dalam hal keuangan. Seringkali kita menggambarkan kebahagiaan itu adalah ketika kita punya materi seperti yang dimiliki orang lain. Seperti dimiliki orang lain juga, anak-anak mereka berhasil, itulah kita sebut bahagia. Padahal Alkitab mengatakan tidak demikian. Keberhasilan kita ada pada diri kita dengan bersekutu dengan Tuhan. Memelihara firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, itulah kebahagiaan kita. Ini memang bukan isu yang menarik bagi kita. Karena mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tidaklah mendapatkan keuntungan secara finansial, secara materi. Biasanya manusia mencari sesuatu itu kalau ada keuntungan finansial, keuntungan materi. Makanya berbeda ya kalau ada orang yang pergi ke gereja sama orang yang pergi ke kantor. Lebih semangat mana? Ke gereja atau ke kantor? Jawabannya secara nyata adalah pergi ke kantor, ke tempat pekerjaan. Karena kita mendapatkan keuntungan secara finansial. Tapi kalau ke gereja, bukannya yang nambah uangnya, yang ada berkurang uangnya. Itulah yang terjadi di dalam hitung-hitungan kita. Namun tahukah saudara, dunia telah mensistem kita, menggambarkan kita tentang kebahagiaan yang semu. Dan kita kalau mau mencapai kebahagiaan yang digambarkan oleh dunia ini, jawabannya tidak ada yang bahagia. Karena dunia ini mengajak kita dan mendorong kita untuk tidak pernah puas. Kita sudah punya rumah, sudah punya mobil, punya motor, tidak pernah puas. Kita melihat kebahagiaan yang ada di tetangga kita. Rumput tetangga jauh lebih indah dibandingkan rumput kita sendiri. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya hidup kita tidak pernah tenang. Kita mau mengejar kebahagiaan yang dimiliki orang lain. Tetapi pada saat ini, syukur kepada Tuhan kita diajak dan diingatkan kembali bahwa kebahagiaan itu bisa kita peroleh dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, yaitu dengan memperhatikan kebenaran firman Tuhan, memeliharanya. Dan memang itu dirasakan bukan mendapatkan keuntungan secara finansial. Mungkin kita berkurang dalam hal secara finansial. Tapi kebahagiaan yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia ini. Kasih, sukacita yang berasal dari Tuhan itu ketika kita melakukannya, kita bisa merasakan hidup yang damai. Saudaraku yang terkasih, kehidupan kekristenan sedikit banyaknya sudah mempengaruhi kehidupan di dunia ini. Tahukah saudara, perbudakan dulu marak terjadi. Tapi pengaruh kekristenan, perbudakan itu sekarang sudah jarang terjadi. Walaupun masih ada, 1-2 di sana sini.
Tapi tahu nggak saudara, yang mempengaruhi perbudakan itu hilang dari dunia ini siapa? Kekristenan. Nilai dari ajaran yang kita imani. Jadi berbangga atas apa yang kita imani. Dan masih banyak hal pengaruh nilai-nilai moral yang dipengaruhi oleh kekristenan. Maka giatlah, berbahagialah dengan apa yang saudara imani, saudara dan saya imani. Kita harus bangga atas apa yang kita dengar saat ini. Kita harus bangga karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita tidak memiliki hitungan bahagia yang ditakarkan oleh dunia ini, yang dicirikan oleh dunia ini, jangan bersedih hati. Mereka lebih tidak bahagia karena mereka tidak memiliki hal yang bersifat kekal. Kita memiliki, yaitu keselamatan jiwa. Puncak dari segala sesuatu adalah keselamatan jiwa. Kita telah kehilangan hal yang utama, yaitu kita terpisah dengan Allah, tapi karena hubungan kita yang dipersatukan oleh Kristus Yesus yang menebus kita, kita dikembalikan, disatukan kembali, dipersekutukan kembali dengan Allah. Itu adalah kebahagiaan yang kekal. Maka saudaraku, kejarlah yang bersifat kekal dan abadi itu. Belajarlah untuk berbahagia. Berbahagia dalam hitungan yang dikatakan oleh Kristus Yesus bagi kita pada saat ini. Berlomba-lombalah memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Jikalau saudara dan saya masih ragu dengan apa yang saudara imani, itu menjadi problem besar bagi kita. Memang apa yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita sulit untuk semakin mempercayai apa yang kita imani. Sulit, apalagi tekanan hidup. Maka yang harus kita lakukan pertama-tama, perkuat dulu, perdalami dulu apa yang kita imani itu. Karena itu adalah kebahagiaan kita. Dan kita tidak akan diombang-ambingkan. Maka hal-hal yang tadi yang saya katakan yang bersifat sejarah juga itu penting bagi kita dalam keimanan Kristenan. Banyak orang yang tidak mengerti juga bagaimana cara tersusunnya Alkitab. Yang seperti yang saya sampaikan. Banyak orang yang terombang-ambingkan di sana juga. Tidak sedikit yang meninggalkan kekristenan karena hal yang demikian. Banyak di luar sana, kalau kita mendengar Alkitab tidak asli lagi. Mengapa bahasa asli Alkitab itu bahasa Yunani? Padahal orang-orang Yahudi berbicara bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Kalau kita tidak mengerti hal-hal yang demikian, contohnya, kita akan mudah diombang-ambingkan di tengah dunia ini. Mengapa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani? Pernahkah saudara dan saya memikirkannya? Apakah harus para teolog dan para pendeta yang mengetahui hal itu? Bukankah jemaat dalam perkembangan zaman saat ini juga harus tahu tentang hal itu? Itu adalah salah satu contoh yang harus kita pelajari tentang firman Tuhan. Tidak hanya sudut pandang dari apa yang saja yang tertulis, tapi apa yang melatar belakangi penulisan ini semua itu juga harus kita pahami, pelajari. Karena kita tidak cukup tahu, hanya cukup tahu tentang apa yang tertulis dalam Alkitab. No, perkembangan zaman memaksa kita harus mengetahui hal ini. Karena kita gampang diombang-ambingkan. Maka kebahagiaan kita itu harus kita utamakan, mana yang lebih utama.
Apakah kebahagiaan yang semu yang ditawarkan dunia atau kebahagiaan yang kekal atau abadi ini? Ya mungkin kalau zaman-zaman pada waktu Yesus hidup itu nggak ditanyakan. Tapi perkembangan zaman menuntut kita harus belajar tentang hal itu, bukan? Apalagi ini menyangkut tentang iman kita. Banyak orang menjadi pindah agama karena tidak tahu latar belakang hal itu. Sungguh menyedihkan, bukan? Iman ditinggalkan dengan mudah karena ketidaktahuan. Maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menggali. Jangan biarkan hanya pendeta dan para pelayan saja yang mengetahui itu. Hanya para teolog saja yang mengetahui itu. Sekarang zamannya sudah berubah. Orang awam pun harus mengetahui hal apa yang kita imani. Maka kebaktian sektor bisa menjadi tempat, ya kan, di dalam gereja kita ini untuk bertanya apa yang kita tidak ketahui. Maka kita harus rajin. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, dari hari ke hari, kita juga bisa bertanya kepada pendeta, orang-orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Jangan cuma kita mencari apa yang kita merasa diuntungkan secara finansial. Jangan hanya itu. Itu hal yang bersifat sementara, hal yang dan kebahagiaan itu tidak pernah puas. Pernahkah saudara puas ketika saudara bekerja, penghasilan udah segini? Pernahkah puas? Masih ada tuntutan-tuntutan hidup. Coba kalau kita pikirkan. Dan kita tidak punya pegangan soal firman Tuhan. Di mana ketenangan hidup kita? Nanti siapa yang membiayai hidup anak-anak kita? Anak saya udah mau kuliah. Saya harus lebih bekerja keras. Yang dikejar bukan sumber berkat itu. Tapi berkat itu yang dicari. Harusnya sumbernya kan yang kita cari. Tentu memang kita tetap harus bekerja, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi jangan itu yang menjadi tujuan utama hidup kita. Saudaraku yang terkasih, hal-hal yang demikianlah yang harus kita tuntut dalam hidup kita, apalagi bicara tentang iman. Saudara memiliki anak-anak, dan kita melihat perkembangan di luar agama Kristen, khususnya mayoritas di negara ini, begitu luar biasa perkembangannya. Dana itu begitu gampangnya, ya, untuk membangun rumah ibadah, misalnya. Saudara tidak pernah memikirkan tentang iman anak-anakmu nanti. Atau iman kita sendiri misalnya. Atau kita orangnya yang jadi apa ya? Fanatik aja. Bodoh amat tahu atau tidak, yang penting saya tetap Kristen. Saya tidak mau pindah agama. Ada kan orang yang ngotot kayak gitu? Tidak tahu apa-apa tapi tetap ngotot. Ada yang kayak gitu kan? Tapi apakah itu sikap yang baik ketika ada orang bertanya kepada kita tentang iman kita misalnya? Ada juga orang yang ketika ditanya tentang imannya, dia menghindar, pergi. Benar gak? Bukankah itu adalah kesempatan kita untuk memberitakan Injil? Bukankah itu kebahagiaan kita untuk menjadi alat Tuhan untuk memberitakannya? Mengapa kita bergeser pemahaman kita tentang apa itu kebahagiaan? Ini yang harus kita rubah. Harus kita rubah. Maka di tengah masa pandemi ini membuat kita lebih mudah untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak di dalam YouTube yang bisa kita pelajari. Namun jangan pelajari tentang Kristen yang amburadul, yang pemahamannya nggak jelas juga kan. Ada juga banyak bertebaran di sana, ya kan. Yang ada juga yang mengaku pendeta tapi pemberitaannya tentang berita hoax. Baru-baru ini kita sama-sama mengerti dan menyadari yang mungkin dia meneriakan
kaum minoritas, tentang ketidakadilan di dalam negara ini. Saya harus sebut nama. Misalnya Joseph Paul Jang. Itu orang-orang yang sangat diminati. Pendeta yang saya katakan tidak bernilai baik, tapi banyak digandrungi oleh orang-orang Kristen yang tidak paham apa-apa. Kita jangan mengikut orang-orang yang seperti ini misalnya, gitu loh. Membuat berita hoax, misalnya permasalahan tentang kayak penindasan kepada kaum minoritas yang sekarang dialami oleh misalnya Muhammad KC. Ya kan? Itu tidak baik. Tidak baik kita lakukan. Jadi kita juga kalau mau belajar, carilah contoh teladan yang baik, yang memberikan ilmu, yang betul-betul kita rasa ini benar tentang iman kita. Carilah, bukan orang yang sifatnya adalah sifatnya kontroversi. Ya. Kalau sifatnya kontroversi itu juga merusak iman kita, sekalipun dia mengaku adalah hamba Tuhan. Makanya Kristus Yesus yang datang dalam keadaan sebagai manusia sering menghardik orang-orang yang mengerti firman Tuhan, seperti para ahli Taurat. Karena apa? Mereka lah yang seringkali menggunakan firman Tuhan demi tujuan kepentingannya pribadi atau kelompoknya. Maka kita harus betul-betul berhati-hati, kita harus menguji segala sesuatu. Memang tidak mudah ya, tapi inilah kebahagiaan kita yang sebenarnya, saudaraku. Jadi jangan bersedih hati dan berkecil hati lagi. Sama seperti seorang perempuan ini. Kebahagiaan kita mendengarkan firman Allah, yang pertama yang harus kita lihat, yang pertama, di dalam apa yang dikatakan oleh Yesus, jangan pernah melihat kebahagiaan orang lain di luar sana menjadi tolak ukur kita, ya. Apalagi kebahagiaan dunia ini, ya, yang digambarkan dunia ini. Jangan pernah kita menggambarkan itu. Karena itu membuat kita menjauh dari kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan mendengarkan firman Allah, ya. Jangan kita mendengarkan kebahagiaan yang digambarkan orang lain atau dunia ini yang justru menjauhkan kita dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang kedua yang harus kita sadari adalah kembali kepada kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Penekanan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita harus kembali ke sini. Kita harus cari tahu apa saja yang berkaitan tentang iman kita. Jangan seperti zaman yang menganggap bahwa firman Tuhan itu hanya diperlakukan untuk orang-orang yang terpelajar saja. Orang teolog, hamba-hamba Tuhan. Jangan kita punya pemikiran demikian. Kita harus punya pemikiran. Bahkan orang awam pun harus mengerti dan menyadari tentang kebenaran firman Tuhan. Karena inilah kebanggaan kita yang sejati.